Hai 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 adik-adik, selamat pagi. Wah, siapa yang sudah siap mulai ibadah? Angkat tangan. Wah, sudah siap ya semua mulai ibadahnya? Yuk kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau datang kepada Tuhan. Yuk kita ambil sikap saat teduh. Saat teduh kita mulai. Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Amin. Kita berterima kasih sama Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atas kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kita angkat pujian Thank You Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Yuk Kak Berta ajak kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sekarang kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berkati waktu ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kak Berta ajak kita bangkit berdiri yuk, semuanya bangkit berdiri. Dengan semangat kita mau nyanyi lagu Saat Iblis Menggodaku. Dengan semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi dengan semangat ya. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Sebagai pemenang, aku berani tampil beda.
Oke, Kak Berta ajak kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita angkat pujian baca Alkitab. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke, selamat mendengarkan cerita. Dadah. Oke, selamat pagi adik-adik. Nah, kita bertemu lagi dalam minggu ini. Nah, hari ini Kak Marisa akan membawakan sebuah cerita. Tapi sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita lipat tangan, tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan berkati dan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, Kak Marisa sebelumnya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Adik-adik masih ingat gak ya cerita minggu lalu, cerita yang diceritakan sama Kak Sherly? Nah, ayo siapa yang gak ingat ya? Pasti semuanya ingat cerita tentang seorang raja yang menginginkan kebun anggur. Nama raja itu adalah Raja Ahab. Dan dia menginginkan kebun anggurnya Uncle Nabot ya. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang seorang raja juga yang menginginkan kekuasaan, yang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain juga. Nah, siapakah dia? Namanya Raja Saul. Nah, hari ini di sini Kak Marisa ingin memberikan kata-kata khusus dulu. Nah, kata pertama adalah mengingini. Nah, di sini ada penjelasannya. Penjelasannya itu dari cerita Raja Ahab ingin mendapatkan kebun anggur milik Nabot. Ahab mulai sangat mengingini kebun anggurnya Nabot. Nah, nih di sini ya ada kata mengingini. Oke. Nah, jadi pertama-tama sebelum kita masuk ke raja ini, Kak Marisa ingin memperkenalkan satu orang dulu yang bernama Daud. Nah, adik-adik kenal dong siapa itu si Daud. Nah, Daud itu adalah pahlawannya bangsa Israel. Kenapa dia disebut sebagai pahlawan? Karena dia berhasil mengalahkan orang Filistin, yaitu musuhnya orang Israel. Nah, jadi pada saat itu si Daud ini dia adalah seorang pengembala. Dan karena dia adalah seorang pengembala, dia juga dari kecil selain mengembalakan domba, dia juga punya satu hobi yaitu bermain harpa. Jadi pada saat itu Raja Saul dia itu sangat gelisah, dia itu sangat sedih. Jadi pada saat si Raja Saul itu sedang gelisah, dia sedang pusing, dia pengen seseorang itu menghibur dia. Nah, di sini ya si Raja Saulnya yang sedang gelisah, pusing. Jadi pada saat itu pelayan-pelayannya si Raja Saul ini mencari seseorang yang bisa menghibur si Raja Saul ini. Dan akhirnya dapatlah si Daud. Nah, di sini nih gambarnya. Tarang. Oke. Nah, adik-adik bisa lihat ya si Daud bisa bermain harpa, bisa bermain musik. Nah, tapi bukan karena bakatnya si Daud. Jadi pada saat itu adik-adik, ketika pada saat si Daud bermain alat musik ini, Allah sendiri turun tangan membantu si Daud melalui musiknya menyenangkan hatinya si Saul. Sehingga pada saat itu Saul merasa terhibur, dia tidak sedih lagi. Oleh karena itu si Raja Saul ini sangat suka dengan si Daud. Nah, awal-awal dulu nih adik-adik ya, dia suka dulu sama si Daud. Nah, sehingga suatu hari si Raja Saul itu meminta agar si Daud itu untuk tinggal di istana, untuk tinggal bersama. Nah, kemudian akhirnya si Daud itu tinggal bersama Raja Saul ya. Jadi pada saat itu ketika pada saat mereka melihat ternyata si Daud itu seorang yang pemberani. Tidak hanya punya bakat musik tapi dia juga orang yang pemberani.
Jadi pada saat itu karena melihat keberaniannya si Daud sehingga Daud itu diangkat menjadi prajurit di sana. Dan pada saat itu Raja Saul ingin berperang dengan orang Filistin. Dan orang Filistin itu kita semua pada kenal loh siapa dia. Nah, siapa dia? Goliat. Jadi pada saat itu semua orang tidak ada yang berani untuk berperang melawan Goliat, hanya si Daud. Jadi Daud maju. Nah, orang Filistin mengolok-ngolok si Daud. Badan kecil, gak ada senjata, gak pakai baju perang, datang untuk berperang. Bagaimana bisa berperang? Nah, ternyata Daud itu tidak datang berperang sendirian, tapi dia disertai oleh Tuhan. Nah, jadi pada saat si Daud maju berperang, Daud itu tahu bahwa diri dia itu bukan siapa-siapa. Dia itu hanya manusia biasa. Jadi yang berperang melawan orang Filistin itu adalah Allah, ya, karena bantuan Allah. Jadi ketika pada saat si Goliat kalah, nah di sini ya, Goliatnya kalah di sini nih. Nah, adik-adik bisa lihat ya, Goliatnya itu kalah. Nah, sehingga pada saat si Daud sudah menang, dia kan membawa kemenangan. Si Raja Saul pun senang. Kenapa? Karena Daud itu mewakili bangsanya untuk melawan orang Filistin dan dia berhasil mengalahkan orang Filistin, musuhnya itu. Sehingga pada saat itu karena Daud yang maju untuk melawan orang Filistin ini bukan Raja Saul, sehingga orang-orang Israel itu mulai kayak memuji-muji si Daud. Nah, mulai kayak merasa bahwa Daud itu lebih pantas untuk menjadi seorang pemimpin dibandingkan si Saul. Semua orang pada mengatakan bahwa si Daud itu jauh lebih baik daripada si Saul. Nah, tiba suatu hari mereka itu berpesta. Nah, ada perempuan-perempuan yang menari-nari pada saat itu. Dan mereka itu bernyanyi seperti ini. Saul mengalahkan musuh beribu-ribu, tetapi si Daud mengalahkan musuh berlaksa-laksa. Dan pada saat si Saul itu mendengar perkataan seperti itu, dia merasa marah, dia merasa iri. Nah, di sini ada kata lagi, kata iri hati. Oke, di sini ada kata iri hati. Nah, adik-adik kita lihat ya, Raja Saul mulai iri. Kenapa? Semua orang pada memuji-muji si Daud. Jadi si Raja Saul mulai berpikir, sekarang aja bangsaku sudah mulai memuji-muji dia. Nanti suatu hari nanti mereka pasti akan mengangkat dia sebagai raja mereka. Sehingga dia merasa terancam, dia merasa iri dan juga merasa terancam bahwa diri dia tidak akan menjadi raja lagi. Jadi pada saat itu si Raja Saul mulai berpikir bagaimana nih caranya untuk bikin si Daud ini pergi. Si Daud ini musnah atau meninggal atau mati. Nah, jadi si Raja Saul pun mulai berbagai cara, memikirkan berbagai cara untuk membunuh si Daud. Tetapi karena Allah menyertai si Daud, Daud tidak mati. Tapi segala yang dipikirkan oleh Saul itu semua gagal. Rencana-rencana si Saul untuk membunuh si Daud semuanya gagal. Dan di sini juga membuat si Daud itu merasa iri lagi. Kenapa? Kenapa Allah lebih memilih si Daud daripada diri dia, padahal dia itu adalah raja. Nah, di sini adik-adik ya. Nah, dia mulai membenci, dia mulai cemburu ya. Si Raja Saul nih, ketika Raja Saul melihat bahwa si Daud adalah seorang pemimpin yang berani, terkenal, baik. Nah, Saul itu mulai dipenuhi dengan rasa cemburu. Nah, sehingga apa yang dimiliki oleh si Daud, Saul pun menginginkannya. Sehingga dia merencanakan segala yang jahat-jahat itu ya, merencanakan pembunuhan si Daud. Nah, adik-adik, singkat cerita, pada saat itu si Raja Saul pun meninggal. Sudah meninggal, akhirnya Daud pun diangkat menjadi raja bangsa Yehuda. Nah, adik-adik, di sini kita mau belajar apa? Di sini kita mau belajar ya adik-adik, bahwa kita sebagai manusia itu kita harus tahu rasa bersyukur. Apa yang sudah kita miliki kita harus syukuri itu. Jangan sedikit-sedikit muncul rasa kepingin atau rasa iri hati. Dia punya ini, dia punya itu. Aku juga kepingin, misalnya, dia punya tas baru, bagus lagi. Aku juga pengen seperti itu punya tasnya. Wah,
belum tentu ketika kita pakai itu kita bisa rawat dengan baik, betul enggak? Belum tentu kita bisa pakai dengan benar. Jadi adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan, sudah cukup. Nah itu saja, kita yang penting harus tahu bersyukur. Sehingga kita tidak dipenuhi oleh rasa iri hati maupun cemburu adik-adik. Dan kita tidak ada pemikiran untuk mengingini barang milik orang lain. Oke, ingat ini adalah perintah Allah yang ke-10, yaitu berbunyi jangan mengingini barang milik orang lain. Oke adik-adik? Nah sampai di sini dulu cerita kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah belajar melalui cerita ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh ajar kami terus dalam kehidupan kami untuk tidak memiliki rasa iri hati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu kami selanjutnya dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa.